Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bergabung berapa? Baru 23 ya? Oke, kita mulai aja atau nunggu yang lain? Packing. Dimulai aja ya. Mulai Yang aja ya. presentasi hari ini sudah masuk Zoom semua? Insya Allah udah, Bu. Oke. Kalau sudah, saya mulai dan saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sehat ya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Sehat ya. Oke, baiklah. Saya buka untuk presentasi hari ini. Bagi yang presentasi silakan dipersiapkan dan dimulai. Sambil menunggu teman-teman yang lain gabung. Silakan dipersiapkan PPT-nya. Sudah ada di semua kan? Sudah, Bu. Oke. Bisa dimulai, Bu? Sudah muncul kah? Sudah, Bu. Bu, sudah muncul. Monggo silakan Bu Evi atau Mbak Isti. Yang jadi itu Pak Muksin, Bu. Sudah bisa Moderatornya Pak Musin. Silakan Pak Musin, sudah masuk kan? Sudah, Bu. Oke, Please, silakan Bu. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama-tama yang kita hormati yaitu Ibu Eti Idayani, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Service Excellence, dan semua kawan-kawan yang hadir pada Zoom pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Amanda Devina, Evi Yulia, Istiqomah, Sari Rahmadanti, dan saya Muhammad Muklis ingin sedikit mempresentasikan tentang Komunikasi dengan pelanggan. ya, komunikasi dengan pelanggan. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan kepada anggota kelompok yang bertugas. Kepadanya dipersilakan. Isti. Komunikasi dengan pelanggan. Mengapa komunikasi itu penting? Komunikasi yang efektif membuat dampak positif pada pelanggan karena membantu memastikan bisnis yang berulang. Komunikasi dengan pelanggan terjadi di berbagai posisi di seluruh bisnis. Mari kita lihat video terlebih dahulu. Selamat siang, selamat datang di salon kami. Silakan duduk, Mbak.
Perkenalkan, saya Indra Sukmasari, customer service di salon ini. Kalau boleh tahu dengan siapa, Mbak? Maurena. Apakah Mbak Rena baru pertama kali berkunjung di salon kami? Iya, Mbak. Silakan mengisi buku tamu dulu, Mbak. Permisi. Apakah ada yang bisa kami bantu, Mbak? Begini, Mbak, nanti sore saya ada acara ulang tahun. Saya ingin melakukan rias wajah untuk acara itu di salon ini. Untuk rias wajah dan perawatan yang lain, kami memiliki beberapa menu, Mbak. Silahkan dilihat di brosur ini. Untuk paket make up di salon kami ada 2 pilihan, Mbak. Yang pertama ada make up by Ines, yang kedua make up by asisten. Untuk make up by Ines maupun by asisten semuanya menggunakan produk kosmetik yang sama, hanya beautician-nya yang berbeda. Nah, masing-masing paket ini terdiri dari beberapa produk kosmetik. Ada dari Latulip, ada dari Wardah, ada dari Ultima. Untuk harga silakan dicek di situ. Daftar harganya sudah ada. Jadi untuk harga tergantung pada beautician-nya siapa dan kosmetik yang digunakan produk dari apa. Saya memilih ini, Mbak. Kalau begitu saya catat di kartu pelanggan dulu ya, Mbak. Namanya Mbak Rena. Pilihannya paket by asisten dengan produk Latulip ya. Iya, Mbak. Oke Mbak Rena, semua data sudah kami catat. Ada yang bisa kami bantu lagi? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Kalau begitu, mari saya antar menemui beautician yang akan merias Mbak Rena. Mari Mbak. Perkenalkan, saya Indra Sukmasari, beautician yang akan merias wajah Mbak Rena. Iya, Make up apa yang Mbak Rena inginkan? saya ingin tampil cantik dengan make up yang ringan untuk acara ulang tahun nanti sore. Saya ingin wajah saya terlihat lebih tirus, tidak tembem seperti ini. Baiklah Mbak Rena, saya akan melakukan analisa awal dulu. Bisa minta tolong dibuka dulu kerudungnya. Untuk wajah Mbak Rena ini bulat, kemudian pipinya cabi. Untuk memberikan kesan tirus, nanti kita kasih kontur. Jadi di daerah kening ini sampai dengan pelipis kita kasih kontur. Kemudian di daerah rahang ini dari telinga sampai ke tengah pipi nanti kita kasih kontur juga untuk menutupi pipi cabi. Kemudian di daerah kening bagian tengah, kemudian di bawah mata dan hidung serta dagu nanti kita kasih highlight. Seperti itu gambaran rias wajah yang nanti akan saya terapkan di wajah Mbak Rena. Untuk dagu nanti juga akan kita kasih kontur Mbak, biar dagunya kelihatan lebih lancip. Dari kartu pelanggan yang sudah diberikan dari customer service, Mbak Rena minta pelayanan make up dan kosmetiknya dari Latulip. Tetap menggunakan Latulip atau mau mencoba kosmetik lain? Latulip saja, Mbak. Oke, berarti Mbak Rena setuju dengan make up yang kami tawarkan dengan menggunakan kosmetik produk Latulip. Iya, Mbak, saya setuju. Kalau begitu, mari saya antar ke ruang make up, Mbak. Mari, Mbak. Alhamdulillah riasnya sudah selesai, Mbak. Silahkan melihat ke cermin untuk melihat hasilnya. Barangkali ada yang kurang berkenan dari make up-nya. Wah, bagus Mbak make up-nya. Saya suka. Wajah saya terlihat lebih tirus dan lebih fresh. Terima kasih, Mbak.
Kami juga menerima pelayanan home care, Mbak. Jadi nanti Mbak Rena tinggal telepon dan membuat janji dengan kami. Iya, Mbak. Mari saya antar ke front desk. Terima kasih atas kunjungan dan kepercayaannya pada salon kami, Mbak. Jika nanti memerlukan pelayanan lain, jangan segan untuk menghubungi kami. Silakan. Cara meningkatkan komunikasi dengan pelanggan. Ada 5. Yang pertama, tersedia. Yang kedua, pantau kesan pertama. Yang ketiga, personalisasi setiap interaksi. Yang keempat, berhubungan dengan pelanggan. Yang kelima, selesaikan percakapan dengan cara yang bermanfaat. Melakukan komunikasi dengan pelanggan. Pengertian komunikasi. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya pengertian yang sama. Jadi, secara etimologis, komunikasi berarti proses hubungan untuk memperoleh pengertian yang sama. Proses komunikasi dibangun atas 5 unsur. Yang pertama adalah pengirim berita, yang kedua berita atau pesan, yang ketiga penerima pesan, yang keempat prosedur pengiriman berita atau transmit, yang kelima reaksi dan tanggapan. Selanjutnya dibacakan oleh Bu Lia. Baik, terima kasih Isti. Saya akan melanjutkan media komunikasi. Berdasarkan penggunaannya, ada 3 macam media komunikasi. Yang pertama, audial, yaitu alat komunikasi yang dapat didengar oleh indera pendengar. Yang kedua, visual, yaitu alat komunikasi yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Ketiga, audiovisual, yaitu alat komunikasi yang dapat dilihat dan didengar oleh indera penglihatan dan didengar oleh indera pendengaran. Baik, selanjutnya. Terima kasih. Macam-macam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi hierarki. Adalah komunikasi yang berlangsung melalui saluran hierarki di suatu organisasi. Yang kedua, komunikasi antara individu dan individu. Adalah komunikasi perorangan baik secara formal ataupun informal. Yang ketiga, komunikasi antara individu dan kelompok. Dalam hal ini, peran individu sebagai perantara, yaitu sebagai perantara murni, berperan sebagai penghubung 2 kelompok, walaupun bukan anggota dari salah satu kelompok. B. Sebagian perantara semu, yaitu penghubungan 2 kelompok dan merupakan anggota dari salah satu kelompok. Baik, selanjutnya. Prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama, kemudahan dalam pengiriman berita atau informasi. Yang kedua, informasi harus mudah dimengerti. Ketiga, kesamaan pengertian. Keempat, penggunaan alat komunikasi yang sederhana. Kelima, bermanfaat dan menguntungkan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Baik, selanjutnya teknik berbicara efektif. Merupakan cara dan kemampuan seseorang dalam mengutarakan pikiran dan perasaannya melalui kata-kata yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan, sehingga apa-apa yang diucapkan dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Ada prinsip berbicara efektif. Yang pertama, prinsip efektif. Selanjutnya ada prinsip motivasi. Selanjutnya ada prinsip perhatian. Dan yang terakhir ada prinsip keinderaan dalam komunikasi.
Selanjutnya, Bu. Iya. Teknik memperlakukan pelanggan dengan ramah dan sopan. Yang pertama, jangan SOK atau salahkan, omeli, dan kritik. Yang kedua, memberikan apresiasi atau penghargaan kepada pelanggan. Yang ketiga, tunjukkan minat dengan penuh semangat atau sesungguh-sungguhnya. Yang keempat, ingatlah nama orang lain. Yang kelima, anggap semua orang penting. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Ibu, sudah. Mungkin dari Silakan teman-teman ada bagi yang yang mau bertanya menanggapi. dari teman-teman semuanya. 3 pertanyaan ya. Ya, sesi bertanya dimulai. Silakan teman-teman. Berarti dan penyaji semua, saya tidak lama-lama kosong. Saya ingin bertanya, Silakan Bu Sutri. ya tadi di video itu apa namanya yang selalu istiqomah ya, yang selalu dilakukan oleh customer service yaitu adalah senyum dan ramah. Nah, kalau itu apakah itu termasuk yang tadi ada slide yang ada pesan pertama? Nah, tadi kan senyum, selalu senyum, gitu kan? Itu aja kita sebagai seorang konsumen akan apa namanya akan terkesan gitu. Kalau dimasukkan ke dalam pesan, apakah itu termasuk tadi dalam poin pesan pertama? Kan tadi tidak ada penjelasannya semua ya Mbak ya, yang di PowerPoint tadi. Nah, itu apakah itu termasuk yang pesan pertama dan apakah itu penting bagi kita sebagai semua untuk customer service dan bagaimana dampaknya? Yang tadi senyum kan tadi yang di dalam video. Bu, pertanyaannya coba diringkes, lebih ringkes gimana Bu? Iya. Maaf. Tadi video itu sempat tidak dijelaskan apa dari inti dari video itu. Nah, saya mengambil sendiri yaitu senyum dari customer service-nya. Nah, itu kalau apakah itu yang bisa dimasukkan dalam tadi slide berapa ya yang ada kesan pertama? Ada kan? Nah, terus apakah itu penting bagi seorang customer service ya? Mengapa gitu aja dah? Ya, baik Bu, baik Bu. Sudah bisa ditangkap? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Ya, selanjutnya. Menunggu yang lain bertanya, pertanyaannya dari Bu Sutiari ini silahkan dijawab terlebih dahulu, biar mungkin tadi belum siap untuk materinya atau bagaimana ya? Coba sambil ada yang bertanya, nanti kan pasti aktif nih teman-teman, atau yang tadi yang belum nyimak, ya yang baru masuk, saya lihat tadi kan baru 23 nih yang saat presentasi, sekarang udah 35. Mungkin beberapa teman-teman belum menyimak.
Silakan untuk slide-nya ditampilkan lagi atau videonya tentang pertanyaannya Bu Sutiari ini. Silakan. Tanya Bu, Wahyu Nugroho dari Ekonomi A. Oke, siapa? Apa pertanyaannya, Pak? Minta tolong dijelaskan lagi mengenai teknik berbicara efektif. Oke. Terima kasih Bu. Oke, siap, Pak. Baik, Bu. Untuk pertanyaan pertama boleh dijawab dulu, Bu. Silakan, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang saya tangkap dari Bu Surti ya. Apa makna dari senyumnya pelanggan untuk customer service ya? Ya, menurut saya karena di video tersebut itu kan merupakan contoh dari peragaan tentang komunikasi yang baik terhadap pelanggan dan customer-nya. Mungkin nggak semua customer seperti yang ada di video, ya kan? Punya senyum, punya respon yang sangat baik. Mungkin bagi customer service, dengan cara kita menyampaikan sesuatu produk kita atau dagangan kita atau apapun itu kepada customer, dengan dia membalas dengan senyum berarti mereka merasa dihargai, terus mereka puas dengan pelayanan kita, kemudian cara tutur bahasa kita yang dia anggap, wah di sini tuh bahasanya baik ya, saya diterima, terus juga pelayanannya bagus, dan selalu apa yang saya mau didengar. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kepuasan dari suatu pelanggan. Kalau saya bisa jawab sedikit ya Bu, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan atau gimana nih? Bu Suti, sependapat dengan saya? Iya ya Miss Evi, berarti penting ya untuk sebagai kita nih nanti entah itu pendidik, entah itu yang dari perusahaan atau apa, berarti menjaga senyum ya ketika menghadapi seorang konsumen, gitu kan ya. Nah, kalau termasuk tidak terhadap yang kesan pertama tadi, yang di slide, nah, yang slide berapa yang tadi? Nah, yang ini Mbak, Miss Evi. Ini kan sempat nggak ada ini ya. Apa sih pantau kesan pertama? Ya mungkin dalam cara menyampaikan apa yang kita berikan kepada customer mungkin Bu. Dan pantauannya itu kita bisa lihat dan kita bisa tahu gitu ya, bahwa customer service ini senang nggak sama pelayanan kita, atau dia akan menjadi pelanggan untuk produk kita atau tidak, seperti itu, dengan tanggapan customer tersebut ya Bu, dengan pelayanan kita gitu loh, maksudnya pantauan kesan pertama. Jadi sebagai kita seorang yang ingin customer service yang ingin menservis customer-nya itu bisa kita membaca, kayaknya dia nggak suka deh sama layanan saya, apa pembicaraan saya atau gerak-gerik atau bahasa atau mimik saya yang kurang memuaskan sebagai service excellent. Mungkin bisa juga dari si customer tersebut gitu, emang orang yang nggak bisa senyum atau emang orang yang serius gitu kan, tapi walaupun dia tidak senyum pun atau dengan mimik wajah yang sangat serius, dengan memutuskan ya udah saya memakai jasa ini, berarti itu adalah pantauan utama bagi service excellent kita bahwa customer tersebut minat bergabung kepada kita, gitu Bu. Wajib ya, ketika masuk ke dalam lingkungan tersebut. Baik, terima kasih. Jawaban dari saya ya Bu, nanti ditambahkan oleh Ibu dosen. Terima kasih. Terima kasih Miss Evi dan kelompok 10.
Baik, teman-teman yang pertanyaan kedua, ada yang mau menjawab? Saya bantu jawab nomor 2 ya, Bu. Teknik berbicara efektif. Kok nggak ada jawabannya? Teknik berbicara efektif ya nih, Pak Wahyu, kemampuan seseorang dalam mengutarakan pikiran dan perasaan melalui kata-kata yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan sehingga apa yang diucapkan dapat dimengerti oleh lawan bicaranya. Mudah dipahami nggak ini ya? Isti mungkin kan ini teknik bicara efektif. Ini kan satu ini mungkin Pak Wahyu mau Oh, berarti satu di ya, jelasin ya, kalau jabarkan gitu. prinsip Ya. efektif berbicara ini efektifnya tidaknya seorang dalam berbicara sangat ditentukan oleh kemampuan untuk mempengaruhi lawan bicara. Nah, terus yang kedua, prinsip motivasi dapat berupa dorongan, alasan, hasrat, atau rangsangan sebagai tenaga penggerak yang berasal dari dalam diri untuk melakukan suatu tindakan. Yang ketiga, ada prinsip perhatian merupakan minat seorang terhadap suatu hal. Nah, berdasarkan prinsip perhatian, pembicaraan akan efektif jika memperhatikan kayak materi yang dibicarakan ini menarik perhatian, terus minat para pendengar, dan juga menyampaikan hal-hal unik untuk menarik perhatian pendengar gitu. Terus memilih materi pembicaraan yang dapat menimbulkan rasa senang. Terus memilih materi pembicaraan yang sesuai dengan kebutuhan si pendengar itu. Terus memilih materi pembicaraan yang belum pernah didengar atau belum diketahui. Terus prinsip keindaraan dalam komunikasi ini berkaitan dengan pentingnya menggunakan alat-alat bantu yang berhubungan dengan panca indera. Gitu sih, Bu. Pak Wahyu, bisa dimengerti nggak, Pak? Ya, Bu. Udah mulai paham sih. Terima kasih, Bu. Pak Wahyu jangan terpaksa ini. Enggak, Jadi, benar. Bu Suti tolong yang tadi dong, maaf. Ini kan Pak Wahyu termasuk customer service, customer kita juga nih. Saya coba mau nambahin sedikit ya Pak. Ini penjabaran dari saya kan sudah ditulis di sini ada 5 teknik ya Pak. Prinsip efektif itu kita menawarkan suatu produk kepada pelanggan. Nah, kemudian mulai si pelanggan tersebut mendapatkan respon. Misalnya kayak tadi dicontoh, dia selamat datang seperti itu kan, dapat dari mana. Nah, itu fokus efektif bertanya dengan profil si customer-nya. Kemudian mulai kita mengajukan profil dari produk apa yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, kemudian mungkin konsumen tersebut akan menjawab, saya ingin salon make up seperti tadi ya Pak. Nah, kemudian sebagai service excellence-nya itu kita menggunakan prinsip motivasi. Kita memotivasi, oh iya Mbak mukanya begini, seperti tadi Pak. Nanti kami akan membuat kontur, nanti ada beberapa alat make up atau nama-nama make up yang sudah ternama yang akan kami gunakan. Itu memotivasi pelanggan untuk bahwa di kita sudah ada varian-varian yang bisa dipilih oleh pelanggan. Kemudian apa yang pelanggan mau kita akan wujudkan atau wujudkan gitu kan pelanggan agar supaya dia tidak merasa saya tidak suka dengan salon ini gitu. Nah, terus prinsip perhatian. Misalkan orang tersebut kan ada yang pokoknya nanti saya mau begini. Sebagai service excellent, kita punya pengalaman dan beberapa pengalaman terhadap apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi misalkan walaupun kita hanya mengajukan dan mengasih pendapat kepada seorang pelanggan dengan prinsip perhatian ya Pak, bahwa kalau kontur muka seperti bulat begini, lebih baik nanti seperti ini. Tapi kalau emang
saudara atau customer service itu ingin yang seperti mereka inginkan, kita akan wujudkan. Tapi kita sebagai service excellent dengan perhatian itu memberitahukan bahwa lebih bagus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti customer sendirilah yang memilih. Kemudian prinsip keinderaan itu adalah cara kita berkomunikasi, menatap mata pelanggan, merespon, senyum, dengan tidak judes atau marah-marah, walaupun ada beberapa pelanggan yang sangat cerewet. Saya begini, begitu, begini, begitu. Tapi sebagai service excellent, kita tetap senyum, tetap menahan diri untuk emosi. Mungkin seperti itu ya, Pak. Bisa dimengerti, Pak Wahyu? Makin jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Nanti juga bisa Mungkin ada yang mau saya tambahkan. Tuh, ditambah. Saya akan menambahkan sedikit aja. Ayo dong, Bella, biar rame. Ya. Biar rame ya. Waktu Zoom tinggal 1 menit lagi, nanti mungkin bisa masuk lagi kali ya. Gitu ya. Iya, sedikit aja sih sebenarnya. Kalau pembahasannya masih panjang, nggak apa-apa lanjut lagi. Kalau memang udah paham semuanya, nggak apa-apa selesaiin. Oh ya, kalau udah paham ya udah. Ya. Karena ini Ini materi terakhir ya. Besok Iya, tanggal 11 kan udah US kan ya? Bener Iya, nggak? betul. Dan Betul. udah presentasi semua kan? Betul, Bu. Oh, terakhir ya. Ya, hari ini adalah setahu saya surat edaran sudah di-share ke mahasiswa bahwa pengumuman untuk US itu mulai tanggal 11. Berarti hari ini adalah pertemuan terakhir karena ini ada 2 SKS saja, berarti ada 14 kali pertemuan dikurangi UTS sama PAS. UTS sama US ya. Jadi kan hanya ada 12 materi. Hari ini berarti teman-teman sudah menyelesaikan materinya semuanya di mata kuliah Service Excellent. Jadi pas ya materinya, tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang belum presentasi. Saya cek di teman saya sih udah ada namanya dan 12 materi itu sudah dipresentasikan semuanya. Berarti pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk mata kuliah Service Excellent. Untuk tugas sedikit kisi-kisi untuk tugasnya, tetap membuat video karena kita masih PJJ. Kalau untuk PJJ tidak ada tes tertulis, mengapa? Karena kita tidak bisa